Halo, selamat siang saudara-saudaraku dimanapun berada. Selamat pagi dan selamat malam. Saya sedang berada di kantor PLN ya. PLN pembangkit listrik di daerah Rantau Brangin, tempat pengisian cas electric vehicle charging. Bisa ngecas mobil listrik juga. Hujan deras baru saja terjadi sehingga membuat jarak pandang kita agak terbatas begitu ya. Di depan saya ada truk besar yang pelan-pelan. Saya mau memotong tapi ada lawan pula di depan sana. Nah, ini dia. Ini jembatan Rantau Brangin. Itu simpang ke arah kiri Sumatera Barat, ke arah kanan ke arah sampai ujungnya nanti Dalu-Dalu dan Sumatera Utara. Saya mencoba lewat ke kanan ini karena kampung saya bisa lewat belok kiri dan belok kanan. Jadi posisinya bisa dari dua arah. Karena menurut saya di sini lebih dekat dan cuacanya juga lebih teduh biasanya. Dan tingkat keramaiannya juga tidak terlalu tinggi dibanding di jalur sana. Ini jalan yang dibangun sudah lama. Dulunya adalah jalan batu yang dilewati dari Pasir sampai ke Pasir Pengarayan ya, Pekanbaru Riau sampai ke Pekanbaru. Awalnya dulu ditempuh dengan berkuda, jalan kaki dan sepeda ontel. Itu saya baca dari riwayatnya tokoh penulis sastrawan Indonesia Suman A.S. Haji Suman A.S. yang namanya diabadikan dari menjadi nama pustaka terbesar di Riau, Perpustakaan Suman A.S. Yang novelnya, cerpennya juga ada, judulnya Pencuri Anak Perawan di Sarang Penyamun, kalau nggak salah ya. Nampaknya cuacanya makin lebat, hujannya makin deras. Galian sudah mulai dibawa air ke jalan, buat jalan semakin licin. Tapi untungnya kiri kanan jalan sudah rumput-rumputnya baru dipotong sepertinya, tidak terlalu banyak. Semakin membatasi jarak pandang kita. Bagaimana suasana di tempat kawan-kawan semua pada saat ini? Apakah juga sedang hujan atau cuacanya lagi terik panas? Saya sebetulnya lebih memilih suasana yang lebih suka suasananya panas daripada hujan, karena saya sendiri trauma dengan hujan ini. Dari sejak kecil saya sudah mengalami traumatis dengan hujan. Bukan hujannya tapi petirnya yang kadang-kadang tiba-tiba menyambar dengan sangat kencang. Itu membuat
mental saya langsung down. Dan biasanya kalau di kota saya mencari tempat pemberhentian, apakah mall ataukah gedung, sampai tidak terlihat lagi kilat-kilatnya atau hujannya, atau tidak terdengar lagi kilatnya. Jadi ceritanya dulu waktu kecil saya berada di rumah nenek saya sedang makan dan baru mau cuci tangan ke belakang, tiba-tiba dekat bak besar di kamar mandi itu petirnya menyambar besar sekali sampai tangan kaki saya rasanya terangkat dari lantai itu dan tangan saya bergetar. Sejak itulah menjadi trauma besar bagi saya. Setiap kali hujan saya merasa cemas. Nah, orang sekarang banyak anxiety ya, kecemasan saya itu kadang-kadang naik turun. Kalau kondisi badannya sedang fit ya tidak terlalu cemas, tapi kalau kondisi saya sedang lelah itu mudah sekali, hanya dengan kilat sedikit saja saya sudah terkejut, apalagi tiba-tiba astagfirullahaladzim. Ya itu saya tadi dengar ada kilat, apalagi tiba-tiba ada petir. Nah itu bagi kawan-kawan coba kasih saran bagaimana cara mengobati trauma hujan dan petir ini. Jadi sampai seusia saya yang sudah setengah abad ini, saya belum menemukan cara untuk mengatasinya agar saya tidak trauma sekali ya. Itu karena sudah berlangsung lama, jadi seperti sudah menempel di alam bawah sadar saya yang susah dihilangkan. Makanya sampai saat ini saya tidak berani memperlihatkan wajah saya ke kamera karena sangat pucat dan khawatir sekali. Tapi saya tetap memberanikan diri mendokumentasikan ini biar ada mungkin yang kawan-kawan atau teman-teman yang punya trik dan cara bisa berbagi sharing ya, berkomentar di FB Pro saya ini. Dengan sangat senang hati saya menerima masukan komentar yang dan sarannya yang logis, yang sopan ya, yang masuk akal. Saya akan senang sekali menerima komentar-komentar berupa saran bagaimana cara mengatasi. Ini nanti kalau tiba-tiba saya off atau dari rekaman ini, itu berarti saya sudah tidak tahan lagi. Ada terjadi hal-hal yang luar biasa, apakah petir, apakah cuaca kilat yang besar ya. Saya berharap itu tidak terjadi, sehingga proses pengambilan gambar ini tetap bisa berjalan sampai saya di tujuan. Tadi saya baru selesai dari bimbing mahasiswa di kampus Universitas Pahlawan Sumatera Pusat. Lalu saya pulang lagi ke kampung karena hujan, jadi saya nggak pulang ke Pekanbaru, terlalu jauh. Itu jembatan jalan tol Riau ke Sumbar. Jadi saya memutuskan untuk kembali pulang kampung. Kebetulan saya ada rumah kecil ya, villa kecil yang saya bangun di kampung di samping rumah orang tua saya. Saya maunya kalau
sesudah hujan itu berada di ruangan yang tertutup, yang tidak terlihat dan tidak terdengar apa-apa. Saya merasa nyaman di situ. Disitulah tempat yang paling aman dan nyaman bagi saya kalau suasana lagi hujan. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi kalau cuaca hujan itu ketika saya berada di dalam pesawat, itu ketakutan saya bertambah-tambah berkali-kali lipat. Karena bagi saya ada dua kemungkinan, sudahlah di atas pesawat dan biasanya petir itu selalu menyambar tempat-tempat yang tinggi. Jadi kalau dibandingkan petir yang berada ketika saya berada di darat, itu 3 kali lipatnya rasa khawatir saya, mungkin 4 kali lipat kalau saya berada di dalam pesawat, baik saat terbang di udara maupun mau landing atau take off. Itu rasanya jantung saya mau copot. Ini pengalaman saya, kawan-kawan, saudara. Setiap orang punya trauma tersendiri. Ada orang yang trauma melihat bulu ayam, yang mungkin ada penyebabnya. Ada orang yang trauma melihat anak kucing, ya. Ada juga orang yang trauma melihat pohon kayu, melihat tiang listrik. Biasanya ada faktor pemicunya, ada yang melatar belakanginya kenapa trauma itu terjadi. Dan saya, seperti yang sudah saya ceritakan, itulah faktornya, dan itulah penderitaan saya dari kecil sampai sekarang yang saya bawa, yang entah kapan itu trauma itu bisa hilang. Kalau kawan punya trik atau terapi, di mana tempat terapinya, saya akan mau laksanakan terapi itu biar saya terbebas dari rasa takut, dari rasa cemas yang berlebihan saat hujan turun, saat kilat, ya, berkilauan, apalagi saat petir berbunyi. Itu adalah saat-saat yang menyiksa saya secara psikologis. Semua badan saya bergemetar, pikiran saya sudah tidak terkontrol lagi, perasaan saya sudah kemana-mana, lengkaplah sudah, gitu ya. Tapi nampaknya cuacanya mulai, hujannya mulai agak tidak terlalu lebat, ya. Intensitasnya mulai turun. Mudah-mudahan tidak makin lebat. Mohon doanya kawan-kawan semua, semoga saya selamat sampai di tujuan. Walaupun sebenarnya saya sudah tidak terlalu konsentrasi lagi menyetir, tidak sekonsentrasi ketika saat cuaca cerah atau panas sekalipun, bagi saya nggak masalah. Jadi hujan bagi saya adalah suatu bencana, apalagi banjir. Hujan saja, melihat awan hitam saja saya sudah mulai bergemetar. Tambah lagi hujan yang turun, angin kencang, itu sudah mau terbang, dan degup jantung saya lebih kencang daripada angin. Saya ingin sekali sembuh dari rasa ini, tapi sampai sekarang belum berhasil. Saya coba melawannya dengan mengalihkan pikiran ke hal-hal yang lain misalnya. Tapi ketika saya mengalihkan pikiran ke hal yang lain, tiba-tiba datang kilat, langsung
konsentrasi saya itu berubah. Saya berpikir panjang dalam-dalam. Saya sampai kemana-mana pikiran saya, dari angin, dari petir, dari sambarannya, dari sampai ke hal-hal yang sebetulnya sampai sekarang belum pernah terjadi di depan mata saya. Tapi pikiran saya sudah setiap kali hujan udah berpikir jauh-jauh sampai ke mana-mana, sampai ke dampaknya, sampai ke apa, sampai ke akibat-akibat yang paling gawat. Itu sudah saya bayangkan sampai ke situ, padahal nyatanya tidak sampai ke situ. Inilah yang kadang-kadang yang sulit saya atasi. Saya sebenarnya seorang yang suka memberikan masukan. Jika kawan punya masalah, tempat bertanya, memberikan pendapat, tukar pikiran, diskusi, saya paling bijak memberikan semacam saran, nasihat, pendapat kepada orang lain atau kepada mahasiswa saya. Tapi ketika hujan turun, mulai turun di jendela oleh angin, langsung proses perkuliahan itu saya hentikan. Kuliah kita cukup sampai di sini saja. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan mahasiswa saya semuanya sudah pada ketawa dan selalu saja sudah paham itu, mengerti. Jadi begitulah trauma saya itu. Mungkin ada juga bagi mahasiswa yang mungkin kurang berminat kuliah, ya tentu dia mendoakan hari hujan supaya cepat selesai kuliahnya gitu. Meskipun proses perkuliahan dengan saya bukanlah perkuliahan yang membosankan, ya itu menurut pendapat banyak orang, dan itu apa yang saya amati juga dari ekspresi reaksi mereka ketika sedang kuliah. Karena saya belajar teknik-teknik, ya belajar saya tentang Akta 5, tentang saya sudah dapat sertifikat mengajar, bagaimana memulai mengajar yang menarik, mengendalikan suasana, membuat mahasiswa senang gitu. Tapi semuanya itu buyar, hancur ketika datang angin kencang dan hujan yang lebat sekali. Tak mampu saya untuk meneruskan. Itulah yang menjadi salah satu penyebab yang membuat saya tak habis pikir sebenarnya. Semakin saya pikirkan, semakin muncul rasa takut dan cemas saya itu. Dan ketika saya cobakan ke hal lain, hanya bertahan sebentar lalu muncul lagi. Apakah ada kawan-kawan yang mengalami seperti itu, atau bagaimana, atau punya trauma yang lain? Silakan tulis di komentar ya. Dan bagaimana cara mengatasinya, silakan nanti dikomentari ketika video ini saya upload ya. Ini saya rekam secara offline, tapi suara saya sendiri ya, bukan suara yang diambil dari YouTube lalu dioper ke video saya. Ini jembatan kecil. Sudah teduh ya, hanya sedikit
tinggal sedikit saja, dan juga tidak ada kilat-kilat atau kilauan ya, mudah-mudahan. Ini sudah hampir sampai dekat kampung saya. Ini sebetulnya dulu adalah kampung satu desa dengan desa saya, tapi sekarang sudah pemekaran. Nama desanya Desa Kota Masjid. Ini salah satu sentra perikanan terbesar di Riau. Hampir semua rumah, semua tempat ada kolam ikannya, dan produksi ikannya sangat besar ya. Sudah diolah dalam bentuk olahan turunan bermacam-macam, ikan salai, abon ikan, kerupuk kulit ikan, ikan yang mentah itu dijual dan sampai ke luar negeri, Malaysia, Singapura, Brunei ya. Produk turunannya sudah sampai di ekspor. Di suasana alam, tanahnya, konturnya mendukung untuk perikanan. Kawan-kawan yang berminat, yang punya modal investasi di bidang perikanan, baik ikan yang segar maupun ikan yang diasap atau disalai, dan kerupuk ikan atau juga abon ikan, silakan datang ke sini ya, ke tempat ini. Dan sudah sering juga diliput oleh media-media nasional seperti Trans TV ya, Trans 7 dan TV-TV lainnya, baik media cetak ya maupun media elektronik atau media televisi. Nah, ini air yang turun dari atas bukit sana, tempat orang bikin kebun sawit. Jadi air itu mengalir menelusuri jalan-jalan yang dibuat untuk lewat, lalu turun ke bawah. Anda bisa lihat bagaimana kolam ikan ya. Kolam ikan yang sangat luas sekali. Itu adalah kolam ikan yang milik rakyat. Ada juga yang kolam ikan yang sifatnya korporat ya, perusahaan dari Arab, bahkan dari Arab itu ada membuka usaha di sini, usaha kolam ikan. Maka nama kampung ini sebutannya Kampung Patin nih. Nama desanya Kota Masjid, Kecamatan 13, Kota Kampar, Kenegarian Pulau Gadang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ini kantor kepala desanya, yang mana kepala desanya baru saja meninggal 2 minggu yang lalu. Sekarang menjabat oleh pejabat kepala desa yang baru. Ini lapangan bolanya. Di sini juga ada sekolah. Kita masih lurus ke depan. Mudah-mudahan perjalanan ini lancar sampai ke tujuan. Ini adalah para generasi-generasi yang lahir di sini, di kampung ini. Sebagian besar adalah
generasi yang lahir di kampung lama yang sudah tenggelam itu ya sudah pada meninggal. Hanya beberapa orang saja lagi, orang-orang tua yang tahu, paham dan mengerti dengan sejarah bagaimana kampung kami dulu sebenarnya sebelum direlokasi, dipindahkan ke sini. Jadi bagi saya merasa ini sebetulnya bukan kampung saya gitu, karena saya tidak lahir di sini, tidak besar di sini ya. Tamat sekolah dari situ saya sudah pergi ke pesantren, habis itu saya ke kuliah ke provinsi lain gitu. Jadi waktu saya menikmati di kampung ini hampir dikatakan tidak banyak. Jadi saya merasa sebagai orang lain juga di kampung ini. Tentunya karena orang tua saya, kedua-duanya ayah dan ibu saya atau mak saya masih hidup, keduanya tinggal di sini. Maka sekali seminggu, paling lama 2 kali seminggu tetap saya pulang kampung mengunjungi kedua orang tua mumpung mereka masih ada. Dan kawan-kawan yang masih punya orang tua, sempatkanlah sesempat mungkin untuk mengunjunginya. Gak usah berpikir macam-macam harus bawa ini bawa itu. Dengan kepulangan kita saja mereka bukan sudah senang. Mau kita bawa makanan, minuman kesukaan mereka itu sangat baik sekali. Atau mau kita kasih uang, itu mereka sangat senang. Tapi dengan kepulangan kita saja, itu bagi mereka sangat menyenangkan sekali. Vitamin yang sangat sehat sekali bagi jiwa mereka, bagi pikiran dan perasaan mereka. Nanti kita akan sampai juga ke tahap seperti itu kalau umur kita panjang. Pastilah kerinduan orang tua sama anaknya itu tak bisa dinilai dan ditukar dengan uang. Ini pendakian yang cukup terjal ya, rusak ini. Dan saya pun mulai merasakan itu ketika anak saya sudah kuliah. Ya, rasa rindu itu semakin dalam ketika mereka berada di tempat ini. Kuburannya Syekh Jalani Engku Sultan, datuk saya, simpangnya di situ. Saya sudah mulai merasakan bahwa ketika anak-anak saya sudah memasuki usia sekolah, SMA saja misalnya, mereka sudah punya dunia sendiri, mereka sudah punya teman-teman sendiri. Jadi waktu bersama kita itu sudah berkurang. Jadi nikmatilah kebersamaan dengan anak-anak kita ketika masih kecil, belum sekolah ya, kelas sekolah, atau kalaupun masih TK ya nggak apa-apa, kita jemput antar dia gitu. Tapi kalau sudah SMA dan kuliah itu kita kembali ke masa-masa dulu, seperti masa-masa belum berkeluarga dan belum punya anak. Apalagi ketika ditelepon anak kita itu lambat diangkatnya atau sibuk dengan kawan-kawannya, pikiran kita sudah bermacam-macam, bercampur baur, khawatir, cemas, kecewa, mungkin iba hati.
sudah sampai. Ini rumah orang tua saya, dan yang itu adalah pondok kecil yang saya bangun untuk beristirahat. Ini kalau malam hidup lampu, cuacanya sangat bagus sekali. Berdiri di berandanya, hidupkan lampu. Ada tower juga di atas, ada tower banyak, tower dari berbagai provider, terutama Telkomsel. Oke kawan-kawan, kita cukupkan di sini dulu. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf kalau ada salah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.